catatan tentang Basuki secara lugas, secara terang itu menjelaskan ada di arsip tahun 1870. Di tahun 1870 itu disebutkan dengan jelas ya, jadi menyebutkan Kiai Gede Subroyo, menyebutkan Kiai Gede Subroyo makamnya ada di Janawari. Di situ disebutkan di tahun 1870 disebutkan sebuah makam dikenal sebagai Kiai Gede Subroyo, pendiri desa Danawari dan pendiri Kabupaten Tegal. Jadi disebutkan di sini bahwa bisa kita tangkap artinya di tahun 1870 Kiai Subroyo ini di sini udah berubah makam. Jadi bukan hidupnya di tahun 1870, tapi di tahun 1870 sudah disebut makam. Artinya Kiai Subroyo hidup di tahun sebelum itu, ya, sebelum 1870. Ya bisa 900, bisa 1700, betul. Yang jelas bukan di tahun 1870, karena sudah jadi makam seperti itu. Nah, untuk titik lokasi makam secara data ya itu ada di wilayah ini ya, wilayah sini. Satu petak ini. Petak ini lah. Karena saya juga dapat sumber cerita masyarakat bahwa dulu di sini ada beberapa makamnya tuna ya, dan misalnya itu banyak kan, sehingga kepastian apakah beliau sedang atau mau alam ya kita minta. Ini jelas keberadaan yang akurat itu ya sekitar sini lah makamnya. Nah, kemudian saya kata bahwa itu tidak ada data sumber yang spesifik menyebutkan tim itu dari mana, terahnya siapa. Yang jelas ada dalam buku beberapa gedungan, nah itu pun ditulis tahun 1992 ya. Salinan ya dari cerita Salinan itu. dari rakyat, jadi tertutur temurun barangkali itu bilang dan buku narasi ya ditulis di tahun 90 ya. Nanti usia saya 2 tahun saat itu. Nanti itu udah ada itu buku itu tulisannya Kiai Ahmad Monarsono, yaitu orang Kalisoka. Di situ ditulis bahwa Kiai Gede Subroyo itu berasal dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Jadi bapaknya Mbah Subroyo itu kan Pangeran Onje. Pangeran Onje ini adalah Adipati Purbalingga. Yang kemudian dia sempat disungitakan lah, dia itu sempat mondok lah, yang mondok oleh kakeknya Ki Ageng Wurno. Nah kemudian beliau itu mengabdi sama Kerajaan Pajang saat itu. Jadi peralihan Pajang ke Mataram aja. Setelah Pajang runtuh, beliau sempat ke Mataram karena Mataram sebagai pewaris dari Pajang. Mataram itu kan ya. Setelah itu beliau pindah tahun hijrah ke itu berdasarkan dari catatan tahun 92, nah catatan dari tradisi lisan yang betul. Nah, tapi hingga detik ini koreksi saja barangkali ada yang lebih tahu. Hingga detik ini saya mencari sumber yang dari Purbalingga aja itu belum ketemu. Nah, bukan tidak ketemu ya, belum ketemu. Saya sendiri belum ketemu. Jadi belum ditemukan catatan yang mengatakan dia dari Surabaya. Dari catatan yang 1870 kembali lagi itu disebutkan justru Mbah Subroyo dari Mataram. Dari Mataram. Yang mungkin dari Purbalingga dulu ke Mataram ya. Yang jelas dari Mataram mungkin sebagai sewa. Nah di sini tuh beliau juga di dalam aset tersebut dicatat sebagai pendiri pemerintahan juga ya. Pemerintahan. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan dulu dipercaya sebagai pendiri pemerintahan juga. Jadi tinggal kota itu tokohnya apa ya mungkin. Nah kita tidak perlu menjelaskan kenapa kota itu 12 April, terus 18 Mei, yaitu asumsi kesepakatan lah. Jadi hari jadi itu sebenarnya kesepakatan orang-orang dulu saja. Intinya kita tidak membahas itu bahwa yang jelas Mas Subroyo itu merupakan sosok pendiri pemerintahan Tegal
Beliau itu dari Mataram, kalau berasal tersebut. Dan di tahun 1870 beliau sudah wafat ya, dia sudah makan. Nah, beliau itu di tradisi kuat hidup di era 1600 sampai 1900. Cuma ya, nah kemudian untuk nama Sibolga sendiri itu sampai hari ini kemungkinan itu adalah julukan, sebutan gitu. Karena orang dulu kadang memang yang nama itu dengan sebutan ya. Untuk nama aslinya saya kurang tahu dengan tapi menarik ya, ini menarik di di data tahun 1600-an ya, sampai 1900-an itu pernah ditulis sebuah nama ya, yang tokohnya itu adalah Ki Gede Lurah. Iya, namanya Kiai Gede Lurah. Di arsip lain pun Kiai Lurah Gede. Nah, nama ini oleh beberapa pegiat sejarah ya, yang tidak saya sebutkan siapa, yang jelas beberapa pegiat sejarah Tegal itu meyakini sebagai ketokan kita Sibolga. Di mana ketika itu ditarik garis lurus, maka akhir diarahnya Martoloyo. Jadi era Sultan Agung 1900. Nah, jadi ya kalau memang data ini match ya, ya berarti kita sebut memang di tahun 1900-an. Jadi hukuman kan ini kan match ya, karena kita itu belum tahu, karena sama-sama menggunakan itu gede ya, jadi mungkin kita jari itu pasti jangan ini boleh juga ya. Walaupun sebenarnya perlu kita percekin boleh, apakah yang dimaksud itu adalah king sendiri, jelas itu dah. Kalau pas dikumpulkan ya, hijau era 1900, 1900 disebutkan juga makan. Jadi mungkin itu ya sedikit. Satu kegiatan misi kita itu adalah mencatat sejarah 20 desa yang ada di Kecamatan Balapulang. Sejarah desa Pamiritan sudah, Balapulang sudah, terus naik ke Sesepan sudah, Banjaranyar sudah, masuk ke Batu Agung dan Cendini. Ternyata di Batu Agung dan Cendini dulu Mbah Fata Manggala dan Mbah Cipta Sari sempat berkonflik. Dan itu kalau ditulis secara jujur, artinya terus terang, itu mengkhawatirkan lokal lama terbuat kembali. Ya. Maka beberapa pegiat tokoh-tokoh kabupaten itu mengatakan stop dulu, nggak usah ditulis, cukup untuk konsumsi pribadi saja. Akhirnya kami fokusnya beralih. Nah itu Bung, fokusnya kami adalah pencatatan tentang satu situs yang ada di desa tersebut. Yang kedua itu dolanan bocah, kayak lagu mainan-mainan tradisional. Kami coba mencatatkan juga. Yang ketiga itu adalah penyebaran pohon-pohon tua, karena dulu pohon-pohon tua itu sebagai simbol. Di sini ditanam sawo, oh ini pati terahnya ini ditanam randualas, berarti ada kesan yang disampaikan ke generasi berikutnya. Artinya dari perjalanan kami dulu di Carahulang mengatakan kalau harus mencari sejarah secara hampir betulnya itu memang sulit, karena sejarah itu kan opsi. Bahkan ketika dulu Bung, kami melakukan klarifikasi tempat-tempat yang ada di Balapulang, metodenya kurang lebih sama kayak di WB. Kami fokuskan di perpustakaan dan juga. Nah, setelah kami coba mengakses terus mengklarifikasi di lokasi itu benar, kami mengatakan oh ini adalah sebuah kebenaran yang keren menurut kami, karena ini adalah catatan para kolonialisme yang pernah di sini. Kami juga dikritik oleh beberapa tokoh budayawan. Apakah kamu percaya tulisan yang diterbitkan oleh Belanda yang notabene mereka di sini itu membuat propaganda? Nah, saya kembali lagi mengatakan bahwa sejarah itu adalah sudut pandang. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk ke depannya kita menggalinya itu nilai yang dibawa oleh Ki Gede Bayu, nilai yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman, atau nilai yang dibawa oleh tokoh siapapun. Bahwasanya Ki Gede Bayu memang seorang tokoh arsitektur hebat. Nah, apakah tokoh arsitektur itu karyanya sampai sekarang masih ada dan dipertahankan? Itu harus kita buat sebuah narasi untuk membuat laporan kepada pemerintah daerah. Misalkan, Pak, ini kali-kali kok banyak dibuat tempat sampah ya. Mohon maaf, di desa kami juga seperti itu. Dan mbah-mbah kami itu mengatur, nah, kali Jima, kali yang ada di tengah desa. Dulu Ki Gede Bayu mengutus Mbah Susukan. Makanya sampingnya kali Jimat itu ada kali Susukan.
itu adalah apa ya bahasanya itu nama yang diutus supaya aliran sungai ini itu benar-benar untuk melakukan irigasi supaya para petani itu bisa hidup makmur, bisa nanam terus-menerus. Tapi sekarang menjadi tempat sampah umum. Oh, dulu ada pengawasnya juga. Betul, dulu ada pengawas irigasinya, mbak-mbak itu. Nah, setelah kami coba matur kemarin pihak desa bahwa revitalisasi sungai harus segera diadakan, karena ini mencederai dari bahwa dulu yuk pada rembukan bareng, akhirnya muncullah sebuah ide, ada tempat penampungan sementara sampah, kemudian tidak diolah tapi disetorkan ke Bunuja. Kami berharap ada inovasi-inovasi sampah orang mau ditumpuk tok bun, tetapi diolah. Ini loh maksudnya Mbak Weda, itu lestari, hidupnya balance seperti itu. Dalam di Jawa ini kita akan banyak menemukan kasus di mana sejarah itu masih dilakukan, ya, lestari sampai sekarang, prakteknya ada, tapi narasinya tidak pernah ada ditulis. Ya. Contoh yang paling gampang adalah kasus ketika ada seorang peneliti dari Belanda, kebetulan waktu itu kita ketemu kawannya di Kairo, dia ngomong gini, Mas, orang Eropa, Belanda sampai sekarang itu sangat intens sekali meneliti mengenai Southeast Asia, ya, studies Asia Tenggara khususnya Indonesia itu masih sangat-sangat menjadi kajian yang menarik. Salah satunya adalah proses yang namanya mantenan dan juga apa itu kalau sinoman. Subhanallah, sinoman. Jadi si peneliti itu, cewek Belanda itu sampai ikut sinoman, dia memperhatikan orang sinoman tuh ngapain. Oh, ada yang tugasnya cuci piring, ada yang masak, ya kan. Nanti kalau bikin dodol itu bagaimana? Apakah bikin dodol itu berapa orang? Apakah harus laki-laki? Apakah harus perempuan? Kalau laki-laki itu berapa orang, ya kan? Nanti wajahnya terbuat dari apa? Bahan dodol itu ditulis. Coba, kita ada menulis itu enggak? Ada. Karena itu dianggap sebagai laku yang sehari-hari. Tapi lama-kelamaan hilang nggak tidak? Nanti suatu saat ketika hilang, tahu-tahu kita mau menuju kemana? Yeah. Ke Belanda, ke tulisan orang yang teliti itu. Nah itu mengapa akhirnya karena kasusnya banyak, maka antropologi budaya ini digunakan sebagai jembatan itu. Nah, salah satu yang menggunakan antropologi budaya plus antropologi budaya material adalah yang dilakukan oleh Mas Yasir Arafat dalam bukunya Nisan. Tidak pernah ada catatan mengenai penyebutan ini nisan seperti ini. Nggak ada. Itu adalah hasil istihad. Artinya apa? Kenapa? Yaitu menggunakan beberapa nisan yang terkonfirmasi dari era sekian, lalu kemudian tipikalnya, cirinya atau tipologinya kemudian dikategorikan sehingga muncul ada nisan Haryo Kusuma, Mangkubuwono, Mangkurakan, kayak gitu. Nah, itu pendekatannya juga melewati antropologi budaya. Termasuk juga yang tadi disebutkan mengenai oh ternyata pohon ini adalah simbol dari ini, pohon sawo semisal, ya kan? Kita melihat ada musola, kemudian sebelah kirinya itu ada sumur, sebelah kanannya ada pohon sawo. Oh berarti ini musola tilik sandi atau password daripada pengikutnya siapa? Pangeran Diponegoro. Ketika 1930 ditangkap, maka perjuangan tetap berlanjut dengan menggunakan sandi-sandi tersebut. Jadi gitu. Nah, itu salah satu contoh.